Halo guys, masih membicarakan tentang MPV. Kalau pada protes, kenapa nih dia bawainnya MPV mulu? Ya kan, emang anda semua suka sama MPV. Buktinya, segmen MPV ini selalu menjadi pasar yang paling gemuk di Indonesia. Mau dari yang paling murah, sampai MPV super mewah. Kalau mungkin dulu kalian hanya bermimpi untuk memiliki seekor mobil keluarga yang mewah, sekarang kalian mungkin sudah bisa mewujudkan mimpi kalian itu dalam waktu dekat. Karena kali ini nih dia mau ngasih tahu kalian deretan MPV mewah yang kini harganya sudah agak ringan alias murah. Tapi sebelum dimulai, coba berhentiin dulu videonya sebentar ya. Terus tekan tombol like dan subscribe channel Pricebook Otomotif beserta loncengnya juga ya. Sekarang kita masuk ke listnya. Honda Odyssey, yang dengan berat hati kita akan kehilangannya tahun depan karena prinsipal Honda di Jepang sudah mengumumkan bahwa Odyssey akan stop produksi mulai akhir 2021. Kalau kalian mau beli Odyssey yang baru, buruan deh beli ya. Tapi kita sekarang bukan ngomongin Odyssey yang terbaru itu, tapi generasi kedua dan ketiga yang harganya sudah sangat turun jauh. Bahkan ada yang hingga di bawah 100 jutaan. Kapan lagi coba dapat minivan dengan harga murah? Tapi sebenarnya Odyssey ini tidak pernah dijual secara resmi oleh Honda Prospect Motor, kecuali generasi terakhirnya yang memiliki kode RC. Jadi Odyssey ini mulai populer di Indonesia semenjak generasi kedua, yaitu era 6 hingga era 9. Tapi mobil ini masuk ke Indonesia dengan skema importir umum. Kalian gak perlu khawatir soal perawatannya, karena mobil ini memiliki basis yang sama dengan Honda Accord. Untuk generasi era 6, mobil ini menggunakan mesin 2300 cc. Sementara untuk kode RA8 menggunakan mesin V6 3000 cc. Gila ya, sebuah mobil keluarga mesinnya 3000 cc. Untuk harganya di pasaran, generasi era ini sudah banyak yang di bawah 100 juta loh. Sementara memasuki generasi selanjutnya dengan kode RB, mobil ini hanya memiliki satu pilihan mesin, yaitu mesin berkode K24 2400 cc 4 silinder, mesin yang sama dengan Honda Accord dan CR-V yang mampu menyemburkan tenaga 158 horsepower. Udah nggak ada lagi tuh varian mesin 3000 cc dengan tenaga 200 horsepower, tapi mesin K24A untuk varian absolut dituning ulang hingga memiliki tenaga 190 horsepower. Untuk harganya di pasaran, untuk generasi RB1 dan RB2 ada di sekitaran 120 hingga 160 jutaan. Toyota S5 atau dikenal juga dengan Toyota Previa, kalau di Australia namanya Toyota Tarago. Tarago ya, bukan Tarogo. Kalau Tarago mah nama bapak kos daerah Pamulang itu. Kalau di Indonesia sendiri ada dua-duanya loh. Jadi kalau Toyota Previa itu yang menggunakan mesin 2400 cc, sementara Toyota S5 menggunakan mesin V6 3000 cc dan 3500 cc. Toyota Previa dengan mesin 2400 cc dulu pernah dijual secara resmi di Indonesia, tapi hanya dengan pilihan mesin 2400 cc. Memang tidak bertahan lama karena harganya sedikit lebih mahal dari Innova. Jadi ya Innova yang lebih laku. Emang Innova, jangankan merek lain, dari merek sendiri aja dimakan pasarnya. Kalau ukuran sih, memang mobil ini lebih mirip-mirip ke Alphard. Cuma mobil ini lebih futuristik dan memiliki desain yang lebih streamline. Bahkan sampai dijuluki egg car alias mobil telur karena desain depannya yang benar-benar sleek dan atap landai. Sementara untuk Toyota S5 yang menggunakan mesin V6 tidak pernah dijual secara resmi di Indonesia. Jadi ada di sini ya melalui importir umum. Kalau kalian lihat mobil ini di jalan, pasti ngiranya bukan Toyota deh, karena saking langkanya. Nah, ngomongin harganya, untuk Toyota Previa 2400 cc, ini dia pantau di pasaran harganya ada di sekitar 80 jutaan hingga 130 jutaan. Sementara Toyota S5 ada di kisaran 130 hingga 170 jutaan. Nah, kalau misal kalian anggap Odyssey itu kurang mewah jika dibandingkan dengan Alphard, nah sebenarnya Honda Elchan ini adalah rival sejati Alphard dari Honda. Cuma masalahnya, mobil ini hanya dijual di Jepang. Mobil ini menggunakan mesin yang sama dengan Odyssey tadi, yaitu K24 2400 cc. Mobil ini masuk ke Indonesia sudah jelas melalui importir umum. Dulu sejak tahun 2004, mobil ini dijual dengan harga di kisaran 500 jutaan. Sekarang 500 juta cuma dapat SUV leather frame. Dulu sih dapat mobil mewah begini ya. Karena mobil ini sebagai kompetitor murni dari Toyota Alphard dan Nissan Elgrand, Honda juga nggak mau kalah dengan memberikan sederet fitur mewah dan menarik untuk orang-orang kaya. Bisa dibilang mobil ini yang terbaik loh pada zamannya di kelasnya, karena meskipun ini mobil yang sangat besar, namun memiliki suspensi yang masih cenderung stabil, kemudian juga memiliki fitur distance control yang mampu mengurangi kecepatan jika mobil membaca ada objek di depan. Mirip-mirip adaptive cruise control ya, tapi belum secanggih itu ya. Beberapa varian juga ada yang mendapatkan opsi double sunroof, ada layar di tengah, bahkan bisa karaoke di mobil karena dilengkapi mikrofon wireless. Wah, berasa beli bis Pantura ya. Untuk harganya mobil ini cukup gelap ya. Untuk lansiran tahun 2004 hingga 2009, harga pasaran mobil ini ada di range 100 juta hingga 200 jutaan kepala kecil.
Mobil yang didaulatkan sebagai Alphard Killer ini pertama kali masuk Indonesia tahun 2007 dan jadi yang pertama di list ini yang dijual secara resmi melalui ATPM pada saat itu. Bisa dibilang mobil ini juga lebih canggih daripada Alphard. Namun sepertinya formula banyak fitur memang tidak efektif ya dari dulu karena tetap aja Alphard yang berjaya. Memang kalau untuk pasar Indonesia itu yang penting desain eksterior. Karena desain eksterior Nissan Elgrand ini bisa dibilang tuh Jepang banget, apalagi yang generasi pertama tuh dengan desain lampu depan yang segede gaban tapi lampu belakangnya kecil banget, model horizontal gitu. Ini dia juga ngelihatnya emang agak kurang gitu ya. Pas generasi keduanya rilis, baru deh Elgrand punya desain yang jauh lebih advance daripada predecesornya dan juga sudah menggunakan bahasa desain V-Motion. Meskipun V-nya kecil, gak sebesar Nissan-Nissan lainnya. Cuma tetap aja di mata orang Indonesia Alphard tetap jauh lebih bagus meskipun memiliki grill yang macam mulut Predator itu. Nissan Elgrand memiliki kapasitas mesin yang mirip-mirip dengan Toyota Alphard, yaitu 2500 cc 4 silinder dengan tenaga 168 horsepower dan torsi 245 Nm. Banyak yang bilang kalau mobil ini lebih enak daripada Alphard kalau kita nyetir sendiri. Untuk harganya masih sangat bervariatif sih ya. Untuk generasi pertama yaitu tahun 2007 hingga 2009 ada di kisaran 150 jutaan. Sementara untuk generasi kedua masih lumayan tinggi, ada di kisaran 400 hingga 500 jutaan. Dari tadi kita bandingin semua mobil di sini kan sama Alphard ya. Ya, sekarang aja kita bahas Alphardnya. Tapi bukan Alphard yang terbaru dong. Kalau itu kamu harus pesugihan dulu kayaknya, baru dapet. Canda ya. Yang mau nih dibahas di sini adalah Toyota Alphard generasi pertama yang masih cocok banget dan masih layak banget kalau kalian mau punya mobil keluarga yang nyaman dan mewah, bahkan kalau mau pakai jasa pengemudi. Bisa-bisanya mobil yang udah berusia 17 tahun lebih masih layak banget untuk dipakai. Malahan masih bisa dibilang mobil yang cukup mewah. Untuk di Indonesia, Alphard generasi pertama ini masuk pada tahun 2004, diberikan dua pilihan mesin bensin, yaitu 2400 cc 4 silinder dan 3000 cc V6. Belum masuk varian hybrid ya untuk generasi ini, karena mungkin dulu bensin masih murah, tidak seperti sekarang yang bikin tekor kalau bensin boros. Kalau kalian mau cosplay jadi orang kaya dengan Toyota Alphard ini, dia pantau di pasaran untuk Alphard generasi pertama ada di kisaran harga 125 juta hingga 175 jutaan, tergantung tahun, kondisi, dan kilometernya. Seharga LCGC loh bisa dapat Alphard. Sekarang kalian yang tentukan sendiri deh mau beli mobil yang mana. Siapa yang udah punya uangnya untuk beli mobil-mobil rekomendasi di atas? Komen di bawah ya. Kalau bisa sih belinya di dealer-dealer rekomendasi dari Pricebook. Didi pamit, cobalah!